Sejak bulan September lalu, di Iran itu kan terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, dan kebanyakan dari mahasiswa ini perempuan. Demonstrasi ini terjadi karena menuntut keadilan untuk kematian seorang gadis muda bernama Mahsa Amini. Mahsa Amini ini meninggal pada tanggal 16 September, dan setelah dia dimakamkan langsung terjadi arus demonstrasi di kota di mana dia dimakamkan, yakni kota Shakes. Demonstrasi ini kemudian meluas ke seluruh provinsi yang ada di Iran. Dan sampai hari ini, ya, video ini dibuat di akhir bulan Oktober, ya, demonstrasi ini masih berlangsung dan bahkan mulai semakin keras. Artinya aparat kepolisian Iran itu tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa. Tapi satu hal yang unik dari demonstrasi menuntut keadilan untuk Mahsa Amini ini, demonstrasi ini sudah berlangsung 1 bulan lebih dan pasukan Iran atau pasukan militer dan pasukan kepolisian Iran itu belum berhasil membubarkannya. Apa sih sebenarnya yang istimewa dari demonstrasi ini? Apakah demonstrasi adalah sesuatu hal yang baru di Iran? Atau sebenarnya demonstrasi bukan hal yang baru, sudah sering terjadi? Dan itu yang akan kita bahas di video kali ini. Bisakah kemudian demonstrasi ini berujung kepada runtuhnya rezim Ayatullah Khomeini yang sudah bercokol di Iran sejak revolusi Islam tahun 1979? Agar teman-teman paham bagaimana latar belakang demonstrasi ini, saya akan menjelaskannya sedikit. Seperti yang kita tahu, Iran ini kan sebuah negara yang berbentuk Republik Islam, dan mereka menerapkan aturan atau syariat Islam di dalam aturan hukum positif mereka. Nah, untuk menegakkan peraturan syariat Islam, mereka membentuk satu unit kepolisian yang disebut sebagai polisi moral. Jadi polisi moral ini ya semacam polisi syariah lah kalau di Aceh gitu ya. Jadi tugas mereka itu adalah untuk menegakkan syariah Islam. Jadi kalau ada orang yang tidak menjalankan syariat Islam, mereka akan ditindak oleh polisi moral ini. Dan inilah yang menjadi latar belakang penangkapan dari Mahsa Amini. Mahsa Amini ini ditangkap oleh polisi moral Iran pada tanggal 13 September 2022 ini karena dianggap mengenakan jilbab yang tidak syar'i. Katanya gitu ya, jilbab yang digunakan oleh Mahsa Amini itu tidak menutupi seluruh rambutnya, sehingga itu tidak syar'i menurut tafsir polisi moral Iran. Setelah dia ditangkap pada tanggal 13 September, dia kemudian ditahan di kantor polisi moral. Tapi pada tanggal 16 September 2022, ia kemudian dikembalikan ke keluarganya dalam kondisi sudah tewas. Dan menurut keterangan dari aparat kepolisian Iran, penyebab kematian dari Mahsa Amini ini adalah karena serangan jantung. Sementara pihak keluarganya bersikeras, Mahsa Amini ini tidak ada riwayat penyakit jantung sama sekali, dan ketika ditangkap, anak mereka atau putri mereka itu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak berselang lama dari pemakamannya di kota Shakes pada tanggal 16 September, terjadilah demonstrasi pertama. Jadi demonstrasi pertama ini terjadi di kota Shakes. Kemudian dalam waktu yang singkat gitu ya, demonstrasi untuk menuntut keadilan atas kematian Mahsa Amini ini menyebar ke provinsi-provinsi dan kota-kota lain yang ada di Iran. Pada awalnya yang melakukan atau yang menginisiasi gerakan ini kebanyakan adalah mahasiswa dan pelajar, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan-perempuan muda. Demonstrasi awal-awalnya itu hanya terjadi di sekolah dan di kampus-kampus. Sebagai bentuk protes gitu ya, banyak siswi dan mahasiswi di Iran itu membuka jilbab mereka secara massal sebagai bentuk protes terhadap polisi moral Iran. Selain itu, bahkan ada video yang kita lihat di mana perempuan-perempuan muda di Iran tidak hanya membuka kerudung atau jilbab mereka, mereka bahkan membakar jilbabnya sebagai bentuk protes. Dan sayangnya kemudian protes ini menyebar luas ya, bukan hanya terjadi di Shakes tapi di kota-kota lain, dan tidak hanya terjadi di sekolah dan di kampus tapi juga di jalan-jalan umum di kota-kota besar termasuk di ibu kota Teheran. Pada awalnya polisi atau aparat keamanan Iran itu tidak terlalu represif untuk membubarkan aksi ini. Tapi setelah aksi ini berlangsung lama, mereka kemudian mulai represif. Mereka mulai menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa. Bahkan untuk mengantisipasi agar demonstrasi ini tidak meluas, tidak lebih luas lagi gitu ya, mereka membatasi bahkan memutuskan jaringan internet di beberapa kota-kota agar informasi tentang demonstrasi ini tidak menyebar ke wilayah Iran yang lain dan tidak sampai ke dunia internasional. Dan sebenarnya
demonstrasi bukanlah hal yang baru di Iran. Dalam satu dekade terakhir gitu ya, bisa dikatakan hampir setiap tahunnya terjadi demonstrasi di Iran. Bahkan pada bulan November 2019 itu terjadi demonstrasi besar-besaran karena subsidi BBM dicabut. Bahkan menurut laporan Reuters gitu ya, demonstrasi pada tahun 2019 ini menelan korban sejumlah 1.500 jiwa. Tapi aparat kepolisian Iran hanya membutuhkan 2 minggu untuk membubarkan demonstrasi ini. Nah, berbeda dengan demonstrasi Mahsa Amini kali ini, dia sudah berlangsung hampir 1 bulan, ya 1 bulan lebih kayaknya. Tapi polisi atau aparat kepolisian Iran itu belum juga bisa membubarkan demonstrasi ini. Lalu pertanyaannya kemudian, apa sih yang membuat demonstrasi Mahsa Amini ini begitu spesial dan bisa berlangsung begitu lama? Sementara demonstrasi-demonstrasi sebelumnya bisa dibubarkan oleh aparat kepolisian Iran hanya dalam waktu yang singkat. Setidaknya ada 3 alasan utama kenapa kemudian demonstrasi menuntut keadilan untuk Mahsa Amini ini bisa berlangsung lama dan susah dibubarkan oleh aparat kepolisian Iran. Setidaknya ada 3 alasan utama kenapa demonstrasi menuntut keadilan untuk Mahsa Amini ini sulit untuk dibubarkan oleh aparat kepolisian Iran, tidak seperti demo-demo sebelumnya. Alasan pertama adalah karena demonstrasi ini dipimpin atau digerakkan oleh kaum muda Iran dan terutama perempuan. Dan seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan demonstran ini adalah siswi dan mahasiswi. Meskipun rezim Ayatullah Khomeini tidak akan terlalu sensitif gitu ya dengan anggapan orang terhadap mereka, tapi mereka jelas tidak mau mencoreng muka rezim mereka sebagai rezim yang sangat kejam dengan melakukan aksi yang brutal terhadap kelompok perempuan, apalagi perempuan-perempuan muda. Jadi mereka cukup mengerem diri lah untuk menggunakan kekerasan, berbeda dengan demo-demo sebelumnya. Karena yang menginisiasi ini anak muda, jadi meskipun sudah dipotong gitu ya jaringan internet, mereka ini jago IT, mereka ini ahli, mereka ini hidup dengan teknologi, jadi mereka bisa mengakali pemutusan internet yang dilakukan oleh pemerintah. Itulah kenapa kemudian meskipun internet sudah diputus oleh pemerintah Iran, berita atau informasi tentang demonstrasi ini bisa menyebar ke daerah-daerah lain dan meluas. Inilah yang membedakan dengan demonstrasi tahun 2020 atau tahun 2019 misalnya. Waktu itu demonstrasi hanya terjadi di beberapa wilayah aja, dan ketika jaringan internet dipotong di wilayah itu, informasi tentang demonstrasi tidak menyebar ke daerah lain. Jadi tidak meluas, dan karena ini anak muda yang pimpin, mereka punya banyak cara untuk menyiasati keterbatasan internet tadi. Alasan kedua kenapa demonstrasi ini sulit dibubarkan adalah karena demonstrasi ini mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Dan ini alasan yang sangat penting. Kenapa? Karena pada awalnya seperti yang saya bilang tadi, demo ini kan hanya dilakukan atau hanya digerakkan oleh perempuan dan anak-anak muda. Nah, melihat demonstrasi ini terus berlangsung, kelompok-kelompok lain ini juga mulai ikut terlibat. Dan sayangnya gitu ya, yang saya bilang sayangnya gitu ya, karena kelompok-kelompok yang terlibat belakangan ini memiliki kekuatan politik yang cukup kuat. Contohnya misalkan pada tanggal 10 Oktober lalu, kelompok buruh di Iran itu ikut berdemonstrasi dan mereka itu sulit dibubarkan. Artinya, kalau massa yang lebih besar sudah mendukung demonstrasi ini, jelas demonstrasi ini adalah demonstrasi besar yang tidak sama dengan demonstrasi-demonstrasi sebelumnya. Kalau demonstrasi sebelumnya itu sangat sektarian gitu ya, hanya kelompok tertentu yang berdemonstrasi. Tapi di demonstrasi kali ini itu hampir semua lapisan masyarakat mendukung demonstrasi yang dilakukan oleh anak muda untuk menuntut keadilan terhadap Mahsa Amini. Nah, kalau sampai kemudian kalau sampai kemudian kelompok-kelompok lain juga ikut ya gabung dalam aksi demonstrasi ini, bisa dipastikan demonstrasi ini akan menjadi semakin besar dan akan semakin sulit bagi aparat kepolisian Iran untuk menghentikan demonstrasi ini. Dan dalam beberapa berita terakhir, beberapa kelompok ulama yang sebelumnya bungkam ini mulai secara terang-terangan memberikan kritik mereka terhadap polisi moral Iran. Artinya, support moral dari tokoh-tokoh tua itu sudah mulai didapatkan oleh anak-anak muda ini. Dan inilah faktor kedua yang membuat demonstrasi ini sulit dihentikan. Faktor ketiga adalah karena demonstrasi ini tidak disebabkan oleh faktor ekonomi, ya. Jadi ini sangat penting.
Demonstrasi-demonstrasi sebelumnya itu kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalkan demonstrasi November berdarah yang terjadi pada tahun 2019. Demo ini kan terjadi karena pencabutan subsidi. Kemudian akhirnya terbitlah suara masyarakat Iran itu terbelah. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Kemudian secara kelompok ekonomi, sikap masyarakat juga terbelah antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Jadi ketika demonstrasi memanas, akhirnya pemerintah Iran kemudian membuat sebuah kebijakan. Dia menaikkan pajak untuk orang kaya, sementara hasil dari pajak ini digunakan untuk mensubsidi BBM. Akhirnya masalah selesai. Kemudian begitu juga ketika demonstrasi besar-besaran pada tahun 2021 lalu. Demonstrasi 2021 itu disebabkan karena krisis air yang terjadi di Iran Barat. Aliran atau pasokan air ke Iran Barat yang sebelumnya itu berasal dari Iran Tengah itu diputus. Jadi semua aliran air itu difokuskan hanya untuk Iran Tengah. Yang terjadi kemudian pasokan air itu mengurang untuk Iran bagian barat, dan sebagai solusinya dari pemerintah kemudian atas jawaban untuk orang-orang yang berdemonstrasi, aliran air untuk Iran barat kemudian dinormalkan. Akhirnya demonstrasi juga selesai. Tapi hal yang serupa itu tidak bisa dilakukan dengan demonstrasi kali ini, karena demonstrasi kali ini itu terjadi bukan karena alasan ekonomi, tapi alasan utamanya adalah karena menuntut keadilan sosial bagi seorang perempuan muda yang bernama Mahsa Amini. Artinya ini demonstrasinya itu lebih bersifat kebudayaan. Artinya kemudian itulah kenapa kemudian demo di Iran kali ini itu mendapatkan support atau dukungan yang sangat luas, karena dia terlepas dari kelompok ekonomi apapun, semua punya kepentingan dengan demonstrasi kali ini. Dan itulah yang menyebabkan demonstrasi kali ini itu sangat luas dan mendapatkan support yang banyak dan sulit dibubarkan oleh kepolisian Iran. Jadi 3 faktor tadi. 1, karena demonstrasi ini dipimpin oleh perempuan dan terutama anak muda. 2, karena adanya dukungan yang semakin menguat dari kelompok-kelompok elemen-elemen masyarakat yang lain. Kemudian 3, karena demonstrasi ini terjadi bukan karena alasan ekonomi. Nah, yang menarik kemudian yang kita lihat adalah apakah demonstrasi kali ini akan berujung pada runtuhnya rezim Ayatullah Khomeini di Iran. Ini menarik untuk kita lihat. Kenapa? Karena rezim diktator atau rezim otoritarian yang terjadi di Iran saat ini itu juga mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Nah, di aksi demonstrasi ini juga banyak para demonstran itu meneriakkan, "Matilah kau para diktator." Artinya mereka juga mengkritik rezim. Bisa jadi kemudian ini adalah satu pintu masuk ya bagi runtuhnya rezim Ayatullah Khomeini. Dan yang menarik kita lihat kemudian seandainya rezim Ayatullah Khomeini ini benar-benar tumbang atau jatuh, apa yang terjadi? Besar kemungkinan yang akan diuntungkan itu adalah Reza Pahlavi. Nah, Reza Pahlavi ini adalah putra dari Muhammad Reza Pahlavi, pemimpin Iran terakhir sebelum digulingkan pada tahun 1979. Dan Reza Pahlavi ini adalah tokoh oposisi yang paling terkenal di Iran saat ini. Jadi kalaupun kemudian rezim Ayatullah Khomeini ini runtuh, kemungkinan yang akan naik untuk menggantikannya adalah Reza Pahlavi. Dan kalau Reza Pahlavi ini sampai naik ke menjadi presiden atau pemimpin Iran, itu akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap geopolitik dunia. Jelas kenaikan Reza Pahlavi ini bukan berita yang baik untuk Vladimir Putin. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, Reza Pahlavi ini sangat pro dengan Amerika. Sementara Putin ini kan anti Amerika, dan sekarang yang membackup utama Putin dalam perangnya melawan Ukraina adalah Iran. Dan kalau sampai terjadi pergantian kekuasaan di Iran dan yang menang adalah pemimpin yang pro dengan Amerika, jelas semua bantuan, semua dukungan militer yang diberikan oleh Iran saat ini akan dihentikan kepada Rusia. Dan ini berita, itulah kenapa saya mengatakan ini bukan berita baik untuk Vladimir Putin kalau sampai Reza Pahlavi yang naik sebagai pemimpin Iran. Kedua, kalau sampai kemudian rezim Ayatullah Khomeini ini runtuh, jelas akan membawa perubahan yang signifikan dalam peta politik atau geopolitik di Timur Tengah. Selama ini kita tahu bahwa geopolitik Timur Tengah itu didominasi oleh rivalitas antara Arab Saudi dan Iran. Nah, kalau sampai terjadi, maka
menarik untuk melihat kontestasi geopolitik di Timur Tengah selanjutnya. Apakah masih akan ada rivalitas antara Arab Saudi dan Iran? Intinya, kalau sampai kemudian demonstrasi ini berakhir dengan runtuhnya rezim Ayatullah Khomeini, ya, akan membawa perubahan yang cukup signifikan untuk politik dunia. Tapi pesan dari yang kita dapat gitu ya dari demonstrasi yang dilakukan oleh kaum-kaum muda di Iran saat ini adalah satu, jangan pernah meremehkan kekuatan anak muda dan mahasiswa. Mereka adalah, meskipun gitu ya, mereka tidak punya kekuatan politik yang praktis, tapi mereka punya militansi, mereka punya radikalitas yang bisa berujung pada runtuhnya satu rezim. So, salam mahasiswa.